Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wahyu Syahputra. Bersama BWI Channel akan menyajikan tentang makna apa saja yang terdapat pada karakter wayang Punokawan. Semoga informasi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dalam seni pewayangan, ada banyak kisah yang disajikan. Setiap pagelaran wayang pasti juga ada pesan yang hendak disampaikan oleh seorang dalang. Begitu juga dengan 4 tokoh pewayangan yang dikemas menjadi Punokawan. Istilah Punokawan berasal dari kata pana, yang berarti paham, dan kawan yang berarti teman. Jika mencari tokoh Punokawan di naskah Mahabharata atau Ramayana, jangan heran jika tokoh Punokawan tidak ada di sana. Punokawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh pujangga Jawa menurut Slamet Mulyono, seorang sejarawan. Tokoh Punokawan pertama kali muncul dalam karya sastra Gatotkaca karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. Hal yang paling khas keberadaan Punokawan adalah sebagai kelompok penebar humor di tengah jalinan cerita, tingkah laku, dan ucapan mereka selalu mengundang tawa penonton. Selain sebagai penghibur dan penasihat, ada kalanya mereka juga bertindak menjadi penolong majikan mereka dikala menderita kesulitan. Misalnya Bimasena kewalahan menghadapi Sengkuni dalam perang Baratayuda. Semar muncul memberi titik kelemahan Sengkuni. 4 tokoh Punokawan terdiri dari Semar dan ketiga anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Para Punokawan ditampilkan dalam kelompok yang ceria. Humor khasnya yang mencairkan suasana. Selain itu, Punokawan juga memiliki karakter masing-masing yang patut diselami lebih dalam. Yang pertama, Badranaya atau disebut Semar. Dikisahkan sebagai abdi tokoh utama cerita Mahadewa dalam keluarga Pandawa. Bukan saja sebagai abdi, namun Semar juga memberikan nasihat bijaksananya untuk keluarga Pandawa. Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana. Kepala dan pandangan selalu menghadap ke atas, menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat Sang Kuasa. Kain yang dipakai sebagai baju oleh Semar, yaitu kain Semar Parangkusumo Rojo, merupakan perwujudan memayu hayuning bawono atau menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Sedangkan dalam kalangan spiritual Jawa, Semar dianggap sebagai simbol keesaan. Kedua, Gareng. Dalam cerita pewayangan Jawa diceritakan bahwa Nala Gareng adalah anak dari sebangsa jin
yang akhirnya diangkat oleh Semar. Pancal Parnor adalah nama lain dari Gareng, yang artinya menolak godaan. Gareng memiliki kaki pincang. Hal ini mengajarkan agar selalu hati-hati dalam bertindak. Dalam suatu cerita, Gareng dulunya adalah seorang raja. Namun, karena dia sombong, ia menantang setiap kesatria yang ia temui. Dan dalam suatu pertemuan, mereka seimbang. Tidak ada yang menang maupun kalah. Namun, dari pertarungan itu, wajah Gareng yang awalnya rupawan menjadi buruk rupa. Gareng memiliki perawakan yang pendek dan merunduk. Hal ini menandakan kehati-hatian. Meskipun sudah makmur, tapi tetap waspada. Matanya juling yang menandakan ia tak mau melihat hal kejahatan. Sedangkan tangannya melengkung. Hal ini menggambarkan untuk tidak merampas hak orang lain. Yang ketiga, Petruk. Anak kedua yang diangkat oleh Semar ini sosok yang gemar bercanda, baik melalui ucapan dan tingkah laku. Nama lainnya adalah Kantong Bolong, yang artinya suka berdera. Sebagai punakawan, ia adalah sosok bisa mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan selalu membawa manfaat yang baik. Petruk selalu mengingatkan untuk memperhitungkan setiap tata kelakuan dan tidak mudah percaya kepada siapapun. Kemudian dia mengajarkan untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan yang keempat adalah Bagong. Sebagai anak ketiga yang diangkat oleh Semar, diceritakan bahwa Bagong adalah manusia yang muncul dari bayangan. Suatu ketika, Gareng dan Petruk minta dicarikan teman oleh Semar. Kemudian Sang Hyang Tunggal berkata, "Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika Bagong muncul dari bayangan. Sosok Bagong digambarkan berbadan pendek, gemuk, tapi mata dan mulutnya lebar, yang menggambarkan sifatnya yang lancang, jujur, dan sakti. Ia sering melakukan dengan tergesa-gesa. Justru dengan sikap Bagong yang seperti itulah mengajarkan kita untuk selalu memperhitungkan apa yang hendak dilakukan agar tidak seperti Bagong. Tokoh pewayangan satu ini mengingatkan bahwa manusia di dunia memiliki watak dan berbagai perilaku. Tidak semuanya baik, sehingga terus harus memahami watak orang lain, toleran, dan bermasyarakat dengan baik. Itulah sekelumit tentang makna filosofi karakter pewayangan Jawa, yaitu Punakawan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.